Oke, teman-teman kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Eka Purnayuda, SPMSI, selaku mentor TPBOKK dan peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu dengan para narasumber nih yang luar biasa. Dan semoga kita tetap sehat selalu ya. Saya, Hasna Yunita, sebagai MC akan memimpin jalannya acara webinar ini. Yang mengusung tema mental health berjudul self-love. Terus sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa susunan acara pada webinar kali ini nih. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi oleh narasumber sekaligus sesi tanya jawab, dan yang ketiga ada pemberian kenang-kenangan, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Kak Melani Dewantari. Apakah Kak Melani sudah ada di sini? Tim operator boleh sudah. di spotlight Kak Melani-nya. Nah, udah ada nih kayaknya. Udah ada sih di layar aku. Oke, halo Kak Melani. Halo. Apa kabar, Kak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih, Kak? Ada kesibukan apa nih, Kak, sekarang? Kesibukannya kayak ya biasa sih, banyak tugas ya, jadi ngerjain sehari-hari ya, numpuk aja sih tugas gitu. Oke, baik. Untuk teman-teman, untuk kita mempersingkat waktu, mari kita serahkan aja ya acara webinar ini kepada moderator kita, yaitu Kak Melani. Kepada Kak Melani, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada MC. Kita langsung aja ya. Selamat siang semuanya. Izinkan saya untuk mengambil alih webinar pada hari ini. Tapi sebelumnya aku juga mau nyapa dulu nih ke semua yang ada di sini, terutama kepada yang terhormat Bapak Eka dan juga kepada teman-teman semua yang ada di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jadi pada webinar hari ini kita mengambil tema besar yaitu mental health yang berjudul I Love Me, merawat diri tanpa tapi, yang akan dibahas oleh 3 pemateri kita, yaitu ada Erin Anindya, Hasna Nafisa, dan Davina Grahita. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri waktu dan layarnya. Terima kasih kepada moderator Melani telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pertama untuk hari ini. Nah, semuanya judul untuk webinar hari ini adalah I Love Me, merawat diri tanpa tapi. Nah, I love me itu artinya adalah mencintai diri sendiri. Nah, apa sih mencintai diri sendiri itu? Boleh slide selanjutnya. Nah, mencintai diri itu berarti kita memberikan perhatian lebih terhadap apa yang diri kita butuhkan dan rasakan. Kita dapat menghargai setiap proses yang telah dilalui tanpa mengorbankan diri kita secara berlebih. Bersifat dinamis, tumbuh dari perbuatan, dan dapat mendewasakan kita. Nah, self-love juga itu berdampak pada bagaimana cara kita dalam menyelesaikan permasalahan dalam hidup, mempengaruhi cara kita dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Nah, jadi mencintai diri kita sendiri itu berarti memiliki cinta dan kasih sayang untuk kita tanpa syarat untuk diri sendiri. Ini nih tentang perasaan terhubung dan utuh dan tidak lagi melihat tubuh kalian tuh sebagai entitas terpisah yang menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan emosional kalian. Kayak gitu ya, teman-teman. Boleh slide selanjutnya. Nah, apa aja sih komponen self-love? Yang pertama itu ada self-awareness atau kesadaran diri, yaitu menyadari
apa yang terjadi pada diri, mulai dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi kita itu harus sadar tentang pikiran, perasaan, dan perilaku kita, karena ini bisa berdampak pada orang lain. Apakah perilaku kita ini bisa menyakiti hati orang lain, atau perasaan kitanya juga tersakiti oleh orang lain, kita tuh harus sadar dan harus memperbaiki diri kita itu. Yang kedua itu adalah self-esteem atau harga diri, yaitu menyadari apa saja kemampuan yang kita miliki dan bisa kita lakukan serta percaya dengan diri sendiri. Nah, self-esteem ini mencakup keyakinan tentang diri sendiri nih, tentang keadaan emosional seperti kemenangan, keputusasaan, kebanggaan, maupun rasa malu. Yang ketiga itu ada self-worth, yaitu menyadari diri bahwa diri itu sangat penting gitu teman-teman. Berharga dengan segala kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Self-worth seseorang itu tidak perlu memenuhi kriteria apapun untuk merasa kita ini berharga, merasa diri kita ini berharga. Jadi kalian tuh tidak perlu melakukan apapun agar merasa kalian tuh harus merasa kalian menjadi seseorang gitu. Kalian udah jadi diri kalian sendiri pun udah cukup ya teman-teman. Yang terakhir itu ada self-care, yaitu peduli dan mau merawat diri, menjaga diri secara fisik maupun mental. Nah, kenapa sih self-care itu penting? Karena diri kita itu membutuhkan perawatan dan perhatian untuk tetap menjadi pribadi yang positif dan produktif. Terutama di tengah situasi yang menuntut kita untuk sibuk dengan banyak hal. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ada slide mengapa sih sulit mencintai diri sendiri. Sulit mencintai diri sendiri itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama adalah pola asuh keluarga. Kenapa sih pola asuh keluarga menghambat kita untuk mencintai diri kita sendiri? Karena keluarga adalah lingkungan pertama kita sejak kita ada di dunia ini. Jadi otomatis keluargalah yang mengajarkan kita untuk bertahan hidup di sini. Apabila pola asuh keluarga tidak benar, maka kita pasti menghambat untuk mencintai diri sendiri. Karena contohnya seperti anak broken home dan segala macamnya, mereka sulit mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak punya dan tidak diajarkan pola asuh yang baik dari keluarganya. Yang selanjutnya adalah stigma masyarakat. Stigma masyarakat adalah standar pandangan dalam lingkungan masyarakat. Contohnya adalah ketika seorang anak yang memiliki mental illness atau yang pernah broken home, mereka masuk ke lingkungan masyarakat, maka masyarakat akan memandang dia dengan kutipan berbeda seperti itu. Jadi itu pun termasuk menekan mental seseorang dalam berada di masyarakat. Yang selanjutnya adalah pengalaman menyakitkan. Kenapa pengalaman menyakitkan mendorong kita untuk sulit mencintai diri kita sendiri? Karena rata-rata remaja zaman sekarang itu sulit untuk berpendapat, sulit untuk mengeluarkan opininya sendiri, sulit untuk menjawab pertanyaan di kelas, sulit untuk menjawab pertanyaan orang. Itu kenapa? Karena dulunya mereka pasti pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan ataupun menyakitkan. Contohnya pendapat mereka tidak dihargai, opini mereka dicela, dan sebagainya. Pola asuh keluarga yang tidak baik juga itu merupakan termasuk ke dalam pengalaman yang menyakitkan. Selanjutnya adalah minimnya support. Ketika kita tidak mempunyai support yang menurut kita cukup, ketika kita tidak mempunyai pendukung di saat kita berada di fase terbawah, itu adalah faktor kita sulit mencintai diri kita sendiri karena tidak ada yang menarik kita dari jurang fase terbawah. Seperti itu. Boleh slide selanjutnya? Cinta bersyarat. Ketika rasa cinta yang akan diberikan terganjal oleh berbagai syarat, secara tidak sadar kita mengembangkan pola cinta bersyarat ke dalam diri kita. Nah, cinta dengan syarat seperti dengan judulnya, cinta bersyarat ini seperti memberikan pujian tapi memiliki syarat. Contohnya adalah ketika seorang ibu memuji anaknya, wah kamu pinter nih, wah kamu anak kebanggaan mama, tapi kalau kamu masuk ke perguruan tinggi negeri A, kalau kamu bisa ranking 3, kalau kamu bisa bla 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 segala macamnya, itu termasuk ke dalam cinta bersyarat. Ketika ini dilakukan terus-menerus dan membentuk pola ke dalam diri kita tanpa sadar memberikan syarat tersebut kepada diri, sehingga sulit untuk mengembangkan self-love.
kondisi berlanjut dengan kita yang akan menerapkan pula hal tersebut untuk memberikan dan mendapatkan cinta dari orang di sekitar kita. Ketika kita sudah diterapkan dengan cinta bersyarat sejak dini oleh lingkungan kita, maka kita akan menerapkan cinta bersyarat tersebut juga ke dalam lingkungan kita kelak. Boleh slide selanjutnya? Nah, di sini ada self-love, mencintai diri, dan self-compassion, mengasihi diri. Gimana sih tanda-tanda bahwa kita sudah self-love atau mencintai diri kita sendiri? Kita sudah dikatakan mencintai diri kita sendiri ketika kita tidak perlu merasa rendah dan membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita tidak memiliki rasa rendah, ketika kita percaya diri dengan diri kita sendiri, itu tandanya kita sudah menerima semua kekurangan dan kelebihan diri kita dan munculnya rasa percaya diri pada kita. Itu tandanya kita sudah mencintai diri kita sendiri. Yang kedua adalah dapat memvalidasi kebutuhan diri. Ketika kita tahu apa sih kebutuhan diri kita, apa sih kebutuhan mental kita. Misalkan, oh saya butuh kata-kata penyemangat, saya butuh orang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya. Nah, ketika kamu sudah mengetahui bahwa kamu membutuhkan support tersebut, kamu sudah mencintai diri sendiri. Yang selanjutnya adalah menyadari bahwa tidak apa-apa untuk merasa tidak pasti. Ketika kita sedang dilanda oleh dilema, ketika kita sedang dilanda oleh perasaan yang tidak pasti, dan kita mengetahui bahwa kita sedang berada di fase tersebut, itu tandanya kamu sudah mengenal diri kamu sendiri. Kamu sudah mengenal sifat dan karakter kamu sendiri, dan kamu sudah menerima itu semua. Selanjutnya adalah sesekali meragukan diri sendiri, namun tidak sampai berlebih. Ketika kamu meragukan diri kamu untuk menghadapi sesuatu, ketika kamu meragukan diri kamu untuk loncat ke batuan selanjutnya, itu manusiawi, itu wajar. Dan ketika kamu tidak berlebihan menanggapi hal tersebut, itu tandanya kamu sudah percaya diri. Otomatis kamu sudah mencintai diri kamu sendiri. Selanjutnya adalah self-compassion. Bagaimana sih tanda bahwa kita sudah mengasihi diri kita sendiri? Yang pertama adalah dapat berbaik hati dengan diri sendiri seperti kepada orang lain. Rata-rata zaman sekarang tuh banyak teman-teman yang menjadi pendengar yang baik. Tapi ketika sang pendengar yang baik sedang membutuhkan support dan dukungan, kepada siapa dia akan berkeluh kesah, kepada siapa dia akan meminta motivasi. Nah, pada hal itu, kita harus mengasihi diri kita sendiri dengan cara berbaik hati dengan diri sendiri, seperti kita berbaik hati kepada orang lain. Memang berbaik hati kepada orang lain itu boleh, tapi jangan sampai pribadi kita dilupakan. Yang selanjutnya adalah tidak menyalahkan diri berlebihan ketika menghadapi kegagalan. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita boleh merasa gagal, kita boleh merasa kita tidak berguna. Tapi saat kita merasa tidak berguna, saat kita merasa kita tidak benar dalam menghadapi sesuatu, kita bisa menenangkan diri kita sendiri dengan, oh iya nggak apa-apa, mungkin dengan kegagalan ini aku mendapatkan yang lebih baik untuk kedepannya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah dapat memberikan pengertian pada diri saat sedang melalui hal-hal yang sulit. Memberikan pengertian pada diri saat sedang mengalami hal-hal yang sulit, seperti tadi. Jadi kalau misalkan kita sedang kesulitan, kita sedang dialami oleh kegagalan juga, kita sedang dialami oleh hal-hal yang membuat kita berada dalam fase terbawah, dan kita bisa memberikan pengertian pada diri kita sendiri. Oke, gak apa-apa deh, aku kalah kali ini, tapi buat selanjutnya aku akan memberikan hal yang lebih baik daripada aku yang kemarin. Itu adalah contoh bahwa kamu mengasihi diri kamu sendiri. Bisa selanjutnya? Sebenarnya di sini adalah kunci utamanya adalah yang pertama itu pentingnya self love, yaitu kita diri sendiri itu jangan menganggap rendah diri sendiri. Itu pentingnya self compassion, yaitu kita tuh jangan cuman mengasihi orang lain tapi lupa gitu mengasihi diri sendiri, karena mengasihi diri sendiri itu sangat amat penting. Contohnya itu misalkan contoh kepada orang lain itu misalnya ketika teman kita tuh gagal gitu kan, masuk peringkat 3, kita tuh bisa lewat dukungan kayak gak apa-apa loh, mungkin emang belum beruntung aja, kamu tuh udah usaha keras banget, udah kayak maksimal, terus kayak it's okay, mungkin emang sekarang belum waktunya. Terus kalau contoh untuk mengasihi diri sendiri tuh, misalkan kalau misalnya kita gagal masuk perguruan tinggi atau perguruan tinggi yang kita minat, yang kita inginkan gitu, jangan terlalu berlebihan dalam kayak nge-push diri sendiri gitu.
Ini boleh. Di sini ada beberapa komponen dari self compassion. Yang pertama ada mindful, yaitu mengobservasi dan menerima emosi yang kita rasakan dengan apa adanya. Jadi di sini tuh kita juga harus sadar dan bersedia menghadapi apapun gitu, apapun rasa sakit dan ketidakberuntungan yang kita hadapi. Terus biasanya kalau udah kayak gitu kan kita melakukan evaluasi ya. Nah, tapi kadang tuh kita secara nggak sadar gitu, kita tuh ngelakuin evaluasi, tapi kita itu malah mengkritik diri kita sendiri atas kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Nah, dengan adanya self compassion ini diharapkan kita itu bisa mengetahui letak-letak aspek yang mana yang bisa kita fokuskan juga. Terus kita itu juga penting banget kita tuh harus menerima segala konsekuensi yang sudah kita hadapi itu. Terus yang kedua ada self kindness, dia mengkritik dan menghakimi diri. Jadi di sini adalah ditekankan lagi bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hidup dengan kesempurnaan. Pasti semua itu ada kelebihan dan kekurangan. Terus tetap memandang diri sendiri dengan positif ketimbang mengkritik diri sendiri secara berlebihan. Terus pola pikir mengasihi diri itu juga bisa tergantikan secara perlahan dengan pandangan positif, dengan menerima secara lapang dada. Terus juga menekankan kalau semua orang yang jatuh tuh pasti akan bangkit lagi. Terus yang terakhir ada common humanity, menyadari bila apa yang terjadi di kita merupakan bagian dari hidup dan dapat dialami oleh semua orang. Jadi common humanity ini di sini adalah sikap untuk melihat peristiwa yang dialami secara luas dan menanggapinya sebagai bagian dari pengalaman manusia yang umum terjadi. Jadi kan pasti tuh ada saatnya di mana kita kayak masalah-masalah yang kita hadapi itu kayak berat banget dan kayak ngerasa ya cuma kita doang gitu yang ngalamin hal itu. Terus nah di situ kan kadang kita ngerasa jadi terisolasi dari kenyataan gitu. Nah kita tuh dengan adanya self compassion tuh kita tuh sadar gitu bahwa setiap masalah yang dialami oleh kita itu merupakan bagian dari dinamika. Boleh selanjutnya. Nah, to love yourself, menurut aku di sini, menurut saya ditekankan lagi di sini. Yang pertama itu ada menyadari dan menerima pikiran. Jadi kita itu harus menyadari dan menerima pikiran serta perilaku yang kita miliki. Jadi ya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, intinya kita tuh harus tahu di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita. Kalau misalnya ada kekurangan yang kita miliki, ya jangan boleh kita mengkritik, tapi harus ada kapasitasnya gitu, nggak boleh berlebihan. Terus yang kedua ada hindari menyalahkan diri sendiri secara berlebih. Karena kesalahan itu kita tuh belajar gitu dari kesalahan. Terus jangan diratapi terus. Jadi kesalahan yang kita perbuat itu atau yang kita hadapi itu jadikan evaluasi buat kedepannya. Terus selanjutnya ada eksplorasi. Nah di sini eksplorasi dan mengasah skill itu berkaitan ya, karena eksplorasi itu kita bisa memikir kayak minat dan bakat apa yang bisa kita kembangkan gitu. Daripada kita lebih sering mengkritik diri, mending kita mengasah skill gitu untuk menambah kelebihan baru. Terus yang selanjutnya ada self talk. Nah, self talk itu benar-benar banget dibutuhkan untuk menguatkan betapa berharga diri kita. Nah, terkadang setiap orang itu lupa yang namanya self talk. Kadang orang itu terlalu mengasihi orang lain tapi lupa mengasihi diri sendiri. Nah, ini yang di sini itu yang nggak boleh banget. Terus lingkungan sosial yang tepat. Nah, lingkungan sosial yang tepat ini sangat berpengaruh juga karena dengan kita berada di lingkungan sosial yang tepat, pasti banyak yang mendukung kita, kayak ada positive vibes-nya gitu. Terus selanjutnya ada tidak selalu dalam perilaku yang menyenangkan. Nah, kan terkadang gitu, kalau misalnya kita udah mencapai sesuatu, kadang kita suka kasih reward buat diri kita sendiri kan. Nah itu boleh, tapi diingatkan lagi supaya ngasih reward itu boleh, tapi nggak boleh secara berlebihan dan jadi lupa dengan tujuan yang kita inginkan. Oke, terima kasih. Aku balikin lagi ke materi. Oh ya, di sini ada quotes yang bagus banget. Quotes-nya itu, how you love yourself is how you teach others to love. Kasih aku balikin ke moderator. Oke, terima kasih kepada
pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan cukup jelas ya, teman-teman. Kita langsung aja ya, udah ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kita akan membuka untuk 2 orang penanya, jadi buat yang mau nanya boleh langsung raise hand aja. Oke, ada Fatia sama Sabik ya. Boleh Fatia dibuka mic-nya. Ya, sebelumnya makasih karena udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Fatia Nur Fadilah dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak mencintai dirinya sendiri. Yang pertama ada pola asuh keluarga, stigma masyarakat, pengalaman menyakitkan, dan minim sport. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri nih, di kalangan remaja itu, kebanyakan itu remaja itu tidak mencintai dirinya sendiri itu dikarenakan faktor yang mana? Apakah pola asuh keluarga atau minimnya sport? Terima kasih. Oke, kepada pemateri mau langsung dijawab apa ditampung dulu nih? Langsung aja kali ya? Ya, boleh. Oke, boleh. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali. Izinkan saya untuk menjawab. Sebenarnya kalau misalkan untuk membandingkan mana sih faktor yang lebih banyak membuat kita tidak mencintai diri kita sendiri dalam negara kita sendiri, itu sebenarnya tidak bisa kita bandingkan karena tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita bandingkan karena faktor-faktor tersebut memang rata-rata ada dalam negara kita, apalagi dengan pola asuh yang masih seperti sekarang, lalu stigma masyarakat yang memang tidak bisa kita maklumi, lalu dengan faktor-faktor yang lainnya itu sebenarnya tidak bisa kita bandingkan. Tapi kalau misalkan untuk mengukur banyak atau tidaknya itu banyak anak-anak yang memang mereka sulit mencintai diri mereka sendiri karena faktor-faktor tersebut. Jadi kalau misalkan kita bilang kita bilang mana sih yang paling banyak faktornya untuk anak-anak di negara kita yang memang sulit mencintai diri kita sendiri, kita tidak bisa bilang, kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa bilang bahwa dan menetapkan bahwa oh pola asuhnya nih yang seperti ini, oh stigma masyarakatnya nih yang seperti ini, karena memang rata-rata faktor-faktor tersebut merata dalam negara kita dan pasti ada dalam setiap wilayahnya seperti itu. Apa terjawab? Jawab, terima kasih. Sama-sama. Oke, buat pertanyaan kedua boleh kepada Sabik. Iya, sebelumnya terima kasih karena telah diizinkan untuk bertanya. Tadi kan disinggung tentang cinta bersyarat. Nah, di sini saya pengen bertanya, bagaimana sih cara mengatasi adanya cinta bersyarat di kalangan anak muda gitu? Dan mengapa sih cinta bersyarat itu ada di kalangan anak muda? Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Kalau misalkan untuk cinta bersyarat, kenapa sih ada di kalangan remaja di negara kita? Lalu, gimana sih cara solusinya untuk cinta bersyarat? Nah, yang pertama itu, kenapa sih ada? Karena cinta bersyarat itu didukung dengan pola asuh yang tidak baik. Seperti yang saya jabarkan di slide sebelumnya, pola asuh juga termasuk ke dalam cinta bersyarat. Kenapa sih pola asuh? Karena masih banyak di negara kita yang memang pikiran-pikiran dan pola asuhnya masih kolot. Masih seperti misalkan, saya memakai pola asuh cinta bersyarat, lalu saya turunkan ke anak saya, lalu anak saya turunkan ke anak saya, begitu. Lalu gimana sih solusinya untuk cinta bersyarat? Solusinya adalah kita merubah pikiran kita yang kolot menjadi pikiran kita yang baru, menjadi memberikan inovasi untuk pemikiran kita. Lalu mengajarkan pola asuh yang baik agar cinta bersyarat tidak lagi terjadi. Seperti itu. Apa terjawab? Iya, terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke, nggak kerasa ya kita udah ada di ujung acara. Sebelumnya terima kasih kepada para peserta yang sudah antusias
mengikuti webinar kali ini dan juga para pemateri yang keren-keren banget nih. Saya juga mohon maaf bila ada kesalahan dari saya sendiri sebagai moderator. Baiklah, saya serahkan kembali acara ini kepada MC Asna. Oke, baik. Waduh, pematerinya sangat-sangat berinovatif banget. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi mengenai mental health yang pastinya sangat bermanfaat, khususnya untuk mahasiswa di zaman sekarang. Karena gini teman-teman, di zaman sekarang tuh banyak banget mahasiswa yang kayaknya nggak mahasiswa doang sih, kayaknya banyak juga anak remaja gitu ya, yang tidak mencintai dirinya sendiri dan tidak memperhatikan mental health. Nah, untuk itu diharapkan dengan adanya webinar ini ya, kita tuh bisa memperhatikan lagi kesehatan mental kita dan kita juga bisa mempelajarinya. Sebelum acara ini ditutup, kami panitia ada sedikit kenang-kenangan untuk para pemateri dan moderator. Tapi untuk pemateri dipandu oleh moderator. Itu ada sedikit kenang-kenangan, yaitu simbolis sertifikat simbolis. Boleh tim operator di share screen sertifikatnya. Oke, baik. Terima kasih untuk operator dan boleh di spotlight yang Melanie dan Erin. Ya, terima kasih kepada panitia atas kesempatan untuk menyampaikan materi di webinar kali ini. Terima kasih. Ya, boleh difoto dulu tim operator. Apakah sudah difoto? Kayaknya sudah ya, kita lanjut ke pemateri kedua, ada penyerahannya yang dipandu juga oleh moderator. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya Kak Hasna, Nafisa. Baik, terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menerangkan materi-materi tentang mental health. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Yang terakhir ada Kak Davina. Oke, bisa kita mulai. Kita foto 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Udah lebih kasih Davina. kesempatan. Oke, baik. Karena sesi fotonya untuk para pemateri sudah selesai, tapi kita ada sesi foto lagi nih untuk para peserta webinar. Jadi untuk para peserta webinar, boleh deh siap-siap. Boleh dirapihin jilbabnya, rambutnya, bajunya. Oke, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, boleh dikasih reaction-nya. Ada reaction, boleh dikasih reaction-nya. Oke, kayaknya udah siap. Tim operator udah siap. Siap-siap. Dalam hitungan 3 ya, teman-teman. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Nah, udah. Mungkin bisa ganti gaya. Oke. Ya. Hitungan 3, teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Waktu kembali ke MC. Oke, terima kasih tim operator. Baik, terima kasih sudah para peserta webinar yang setelah mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga kepada pemateri dan moderator yang telah berkenan untuk mengisi acara webinar ini. Untuk itu, mari kita tutup acara webinar ini dengan alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya atas perhatiannya, saya Hasna Yunita, mewakili panitia acara webinar ini. Mohon undur diri.
dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.